Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 hari ini. DKI Jakarta tetap menjadi kota dengan upah minimum tertinggi. Untuk mengetahui besaran UMP tahun 2022, langsung kita bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Balai Kota Jakarta Pusat. Ya, Amanda, berapa besaran UMP Provinsi DKI Jakarta yang akan diumumkan hari ini? Anggita, rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengumumkan penetapan UMP, upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yang mana hingga kini memang masih belum ada keterangan resmi dari Pemprov DKI Jakarta. Update-nya akan kami sampaikan kepada Anda, Anggita, dan juga pemirsa di rumah, di mana harusnya penentuan dari UMP sendiri harus dilangsungkan sebelum tanggal 20 November 2021. Tentunya kalau untuk di wilayah kabupaten ini tenggat waktu maksimal sampai tanggal 30 November 2021. Dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga mencatat, Anggita, bahwa saat ini ataupun nanti di tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki dengan UMP tertinggi, di mana secara keseluruhan peningkatan dari UMP secara nasional naik sekitar 1,09%. Kalau untuk di DKI Jakarta sendiri ada peningkatan sekitar 0,8% atau sekitar Rp35.000. Jadi di tahun 2022 nanti UMP ada menjadi Rp4.053.724.000. Tentunya jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ini di tahun 2021, yang mana UMP saat ini adalah Rp4.416.186.000. Dan nantinya kita Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penaikan dari UMP sendiri. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan dan memberikan akses biaya hidup murah di DKI Jakarta dengan memberikan kartu jaminan ataupun kartu Jakarta Pintar bagi anak-anak para pelaku usaha ataupun para buruh, Anggita. Nah, kalau bicara mengenai data statistik sendiri untuk secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan ataupun telah memperkirakan untuk provinsi mana yang terendah untuk UMP-nya, yakni ada di Provinsi Jawa Tengah dengan UMP sebesar Rp1.813.000, Anggita. Dan sebelumnya untuk Konfederasi Serikat Pegawai Indonesia juga meminta dan juga mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta, di mana idealnya DKI Jakarta ini harus memiliki ataupun UMP-nya ini sekitar Rp5,3 juta, karena saat ini mereka beranggapan bahwa di DKI Jakarta khususnya pelaku usaha ataupun para pekerja buruh ini mengalami kondisi yang kurang baik begitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 dan juga Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang kini sudah diresmikan ataupun ditetapkan oleh pemerintah, Anggita. Nah, kalau untuk dari Federasi dari Serikat Pekerja Indonesia juga saat ini telah melakukan ataupun negosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan batas minimum untuk UMP di DKI Jakarta adalah Rp4,8 juta ataupun mengalami kenaikan sekitar 7% dibandingkan di tahun 2021. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan adanya UMP ini, dan pihaknya juga akan menaikkan UMP tidak hanya para pekerja buruh namun juga para pelaku usaha, yang mana pihak ini mengklaim jika ada kesejahteraan dari upah minimum begitu, maka dunia usaha ini akan bergeliat ataupun roda ekonomi ini akan semakin membaik. Anggita. Ya, Amanda, lalu seperti apa tanggapan dari warga terkait dengan penetapan UMP saat ini? Kalau tanggapan dari warga sendiri, Anggita, mereka menginginkan agar pemerintah bisa memberikan keputusan yang terbaik dan juga adil bagi kedua belah pihak, baik itu pelaku usaha ataupun para pekerja buruh. Namun para pelaku usaha atau perusahaan juga sebenarnya ada yang menilai, Anggita, bahwa adanya peningkatan dari UMP ini bisa mengakibatkan ataupun menyulitkan dari roda ekonomi karena mereka beranggapan akan ada gelombang PHK besar-besaran di tengah krisis saat ini. Nah, nantinya jika ditemukan di lapangan, Anggita, bila ada pelaku usaha yang memang tidak membayarkan upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi tegas. Tidak hanya pelaku usaha, namun pemerintah daerah setempat juga akan mendapatkan sanksi tegas seperti sanksi berupa teguran tertulis dan juga sanksi
sanksi penghentian sementara atau bahkan sanksi penghentian selamanya ataupun permanen. Tentunya ini sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, kita bicara sedikit terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi ini nantinya ada di Provinsi Maluku Utara, di mana sebesar 12,76% di tahun 2022. Untuk pertumbuhan ekonomi terendah ini tercatat ada di Provinsi Bali, yakni sebesar minus 5,83%. Sementara demikian, Anggita, kembali ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat. Menanggapi